Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rasita Manalu dengan NIM 1905112708 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 19B dengan dosen pembimbing Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian Hindia Belanda. Hindia Belanda atau Netherlands Indie adalah sebuah daerah pendudukan Belanda di mana wilayahnya saat ini dikenal dengan Republik Cina. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi kolonial Verenigde Oost-Indisch Company atau lebih kita kenal dengan VOC di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di bidang ekonomi, bidang politik, dan perubahan sosial dan budaya. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Hindia. Yang pertama di bidang ekonomi. Penghasilan penguasa pribumi makin berkurang, di mana ini sudah pasti karena keadaan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani, dibebani kewajiban untuk mengelola sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintahan kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat. Baik, saya akan menjelaskan perubahan ekonomi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kekuasaan Inggris berakhir, Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat dari negeri Belanda dan Hindia Belanda, akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870. Akibat dari dilaksanakannya sistem ekonomi terbuka, bangsa-bangsa di luar Belanda seperti Inggris, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang berdatangan ke Indonesia. Dengan adanya sistem ekonomi terbuka, perkebunan di Jawa dan Sumatera berkembang dengan pesat. Dengan demikian, eksploitasi terhadap pendudukan pribumi tetap berjalan. Walaupun demikian, eksploitasi terhadap penduduk pribumi menggunakan sistem ekonomi modern, di mana sistem ekonomi terbuka pada 1881, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Keuile Ordonnantie, yang di mana Keuile Ordonnantie ini mengatur para kuli ordonanti yang mendapat kecaman dari Amerika Serikat. Masuknya bangsa Eropa ke perairan Indonesia terisolasi di laut, sehingga kehidupan berkembang ke daerah pedalaman. Masuknya bangsa Eropa ke perairan Indonesia dengan feodalisme, rakyat pribumi terutama di wilayah-wilayah pedesaan dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap para tuan tanah Belanda dan timur asing yang dimana dijaga oleh para centeng penguasa lokal dan atau pribumi. Penderitaan penduduk Indonesia dikritis oleh kaum humanis Belanda, yaitu menurut Van de Venter ada 3 cara untuk menyehatkan, mencerdaskan, dan memakmurkan rakyat Indonesia, yaitu dengan cara 1. Memajukan pengajaran atau edukasi, yang kedua memperbaiki pengairan atau irigasi, dan yang ketiga melakukan perpindahan penduduk atau transmigrasi. Gagasan ini disebut dengan politik etis, yang dimana pada awalnya pemerintahan Belanda tidak langsung menerima gagasan Van de Venter, tetapi lambat laun dijalankan juga. Meskipun hasil politik etis lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial Belanda, sebagai rakyat Indonesia memperoleh manfaat kepentingan. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang komersialisasi ekonomi. Setelah sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, pemerintah kolonial menetapkan sistem ekonomi baru
yaitu sistem ekonomi liberal. Dalam sistem perburuan dikeluarkan aturan yang ketat. Walaupun wajib kerja dihapuskan sesuai dengan semangat liberalisme, pemerintah kolonial menetapkan pajak kepala pada tahun 1882. Di bidang ekonomi, penetrasi kapitalisme sampai pada tingkat individu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Perubahan masyarakat pada aktivitas ekonomi pada masa pemerintahan penjajahan kolonial terjadi baik pada aktivitas produksi, konsumsi, maupun distribusi. Aktivitas produksi pada kegiatan mengelola pertanian dan perkebunan semakin modern dengan adanya penemuan berbagai macam teknologi pada pertanian yang sangat bervariasi. Pembukaan berbagai jenis perusahaan telah banyak melibatkan beragam pekerjaan pada bidang yang berbeda. Munculnya banyak pekerja pada lahan perkebunan, mandor atau pengawas, dan administrasi yang ada di berbagai perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada bidang politik. Dalam bidang politik, penguasa kekuasaan Hindia Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi semakin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lunggu, upeti, atau hasil bumi makin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukan telah berganti sebagai alat pemerintahan Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Baik, saya akan menjelaskan persebaran penduduk tentang di sistem birokrasi. Di mana pada sistem birokrasi ini, ketika Indonesia menjadi jajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda mengangkat seorang gubernur jenderal yang disebut dengan Dewan Hindia di bawah gubernur jenderal yang diangkat beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen. Pemerintah di bawahnya lagi diserahkan kepada pemerintah tradisional seperti raja dan bupati. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Dengan demikian, bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah Belanda menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia, di mana ciri feodalisme ini adalah ketaatan mutlak dari para bawahan ke atasan. Baik, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan. Terjadinya perubahan sistem birokrasi turut mengubah sistem pemerintahan pada masa pemerintahan Gubernur Dendels. Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang disebut prefektur. Selain itu, ia juga menjadikan penguasa lokal seperti Wedana sebagai pengawal negeri yang mendapat gaji negara dan bertanggung jawab kepada pemimpin prefektur. Setelah Belanda kembali menguasai Indonesia, perunduhan sistem baru terlaksana kembali, di mana pemerintahan Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903, yang dimana isi dari Undang-Undang Desentralisasi yaitu 1. Pendelegasian kekuasaan pusat ke Hindia Belanda dari pemerintahan Hindia Belanda ke departemen, pejabat lokal dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi.
Yang kedua, menciptakan lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri. Yang ketiga, pemisahan keuangan pusat dan daerah. Di mana di dalam sistem politik ini, sistem hukum pada masa kolonial Belanda baru tampak tahun 1848. Pada tahun itu, mulai dibentuk Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Dagang yang ditulis sejak tahun 1836. Baik, kita akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dalam perubahan sosial dan budaya, di mana perubahan kolonialisme dalam bidang sosial itu terjadi perluasan kolonialisme dan imperialisme yang berimbas makin melemahnya kedudukan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia seperti memungut pajak, mengurusi tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda. Turunnya kedudukan penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat kehormatan sebagai penguasa pribumi. Di sini saya akan menjelaskan golongan-golongan penjajah dan terjajah. Yang dimana pada masa kolonial penggolongan masyarakat didasarkan pada perbedaan ras, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, golongan Eropa, yaitu meliputi orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis, di mana status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya yang ada. Yang kedua, golongan Asia Timur, yaitu meliputi bangsa Cina, India, dan Arab. Mereka memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan istimewa dari kaum pribumi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, golongan pribumi, yaitu golongan mayoritas dan merupakan penduduk asli Indonesia, yang dimana kedudukannya adalah kedudukan paling rendah atau kedudukan paling bawah. Di sini saya akan menjelaskan sistem pelapisan sosial pada masa kolonial, yaitu golongan penjajah dan terjajah, di mana golongan penjajah adalah golongan bangsa asing yang menguasai Indonesia dan memiliki peranan penting dalam menentukan arah kekuasaan dan menentukan jalannya pemerintahan. Sedangkan golongan terjajah adalah golongan yang menjadi tempat penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah. Baik, saya akan menjelaskan golongan majikan dan buruh, di mana golongan majikan dan buruh ini terdiri dari para penguasa swasta asing dan yang memiliki sebuah perusahaan, sedangkan golongan buruh adalah terdiri dari masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan. Makin meluasnya pengaruh kehidupan barat dalam lingkungan kehidupan tradisional, terjadi perubahan dalam tata kehidupan seperti cara bergaul, cara berpendidikan, gaya hidup, dan cara berpakaian. Baik, saya akan menjelaskan cara berpendidikan, cara bergaul, gaya hidup, dan cara berpakaian. Beberapa tradisi di lingkungan istana mulai luntur. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam, di mana di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama dari kalangan pimpinan agama yang memandang kehidupan barat bertentangan dengan norma-norma ajaran agama Islam. Orientasi agama seperti ini terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang patuh kepada agama. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan. Perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat makin meluasnya
masa pemerintahan Hindia Belanda ini di Indonesia menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pada abad ke-19 muncul perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia. Ada pun perubahan dalam aspek budayanya, yaitu pada masa penjajahan Belanda adalah dalam segi bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi terjadi perubahan yang sangat besar, di mana pada seni bangunan pada masa penjajahan menggunakan gaya Eropa seperti pada Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Penjajahan kolonial Belanda sangat berpengaruh terhadap adanya teknologi dan seni bangunan di wilayah Indonesia. Teknologi pada bangunan modern dikenalkan oleh bangsa Barat di berbagai daerah wilayah Indonesia. Adapun dalam perubahan kesenian terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian Barat, kebiasaan dansa, dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Dalam bidang bahasa, banyaknya bahasa Belanda yang sedikit mempengaruhi pada kosa dalam bidang bahasa Indonesia. Adapun beberapa kata yang merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu 1. Kulkas yang menjadi kuelkas, kamar menjadi kamer, saklar menjadi saklar, knop menjadi knopje, keran menjadi kran, kubus menjadi kubus, dus menjadi dos, soak menjadi juak, dan bautmur menjadi bautmor. Pengaruh kolonial yang lain adalah persebaran agama Kristen di Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah persebaran agama ini sangat intensif, sering dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Barat ini semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Baik, demikian dapat saya sampaikan tentang masa pemerintahan kebijakan kolonial Belanda. Dari besi dibuat perang, senjata kuno mematikan. Kalau ada salah dan kurang, mohon saran dan kritikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan yang menonton. Terima kasih.